Dari sekian teknik dan gaya eksekusi penalti, ada satu yang sangat populer di dunia sepak bola, yaitu Panenka Kick alias penalti Panenka. Tentu hampir semua pemain mengenal teknik tersebut, namun gak semua pesepak bola pula berani memakainya di pertandingan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ibarat pedang bermata dua, teknik Panenka bisa menguntungkan jika tepat sasaran, tapi bisa menjadi senjata makan tuan bila nggak pandai memanfaatkan. Maklum, metode ini begitu ditakuti karena sanggup memperdaya kiper. Itu sebab butuh mental baja hingga skill mumpuni untuk bisa mengeksekusi penalti dengan teknik Panenka. Lebih-lebih saat bertanding di laga penuh tekanan. Sebagian mungkin mengenal riwayat alias asal-usul dari metode ini. Ya, selaras dengan namanya, teknik ini kali pertama diperagakan oleh ex-gelandang Cekoslovakia Antonín Panenka. Dilakukannya dalam laga adu penalti dengan Jerman Barat di final Euro 1976. Ketika itu skor 4-3, Panenka yang merupakan algojo kelima Cekoslovakia berhadapan 1-1 dengan kiper Sepp Maier. Bisa dibayangkan kala itu tekanannya luar biasa. Beban yang dibawa Panenka begitu berat. Meski demikian, dia berhasil menguasai mentalnya lantas dengan dingin mencip bola ke tengah gawang dan membuat Maier tampak seperti kiper amatir. Berkat teknik tersebut, Cekoslovakia keluar sebagai juara dengan kemenangan 5-3 lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 sepanjang waktu normal. Nah, seandainya Panenka grogi sedikit saja, maka bisa jadi metode tersebut nggak berhasil dan kisahnya akan berbeda. Sejak itu, cara eksekusi penalti ala Panenka menjadi buah bibir di jagat sepak bola dunia. Nggak hanya penggemar, tapi juga pemain. Rupanya jauh sebelum itu Panenka nggak asal tendang. Teknik ini juga perlu dimatangkan dengan latihan. Bertahun-tahun dia menyempurnakan sebelum digunakan sebagai senjata maut dalam pertandingan. Kawan latih tandingnya adalah Zdeněk Hruška. Keduanya merupakan rekan satu tim di Bohemians Prague. Bahkan untuk membuatnya lebih tertantang, bir dan coklat menjadi objek taruhan. Lantaran terus diasah, tendangan tersebut akhirnya berhasil dikuasai. Walaupun dalam prosesnya duit Panenka lebih cepat habis karena sepakannya terus-terusan saja ditangkap oleh Zdeněk Hruška. Beberapa pemain bintang kemudian mencoba menirunya. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal dan justru membawa petaka bagi tim. Siapa saja yang gagal? Misalnya saja Michael Landreau dari klub Nantes. Kiper yang pernah membela Paris Saint-Germain ini membuang kesempatan membawa timnya menjuarai Piala Liga Prancis pada 2004 lalu hanya karena gagal menjadi eksekutor tendangan 12 pas. Ketika itu dia ngotot menggunakan teknik Panenka saat adu penalti dengan Solskjaer di partai final. Ada pula Andrea Pirlo, dia juga gagal saat menggunakan teknik Panenka kala masih berseragam AC Milan. Sepakannya dimentahkan dengan mudah oleh Pinto dalam laga kontra Barcelona di Johan Gamper Trophy 2010 di Camp Nou. Nah, sementara pemain yang berhasil melakukannya dengan apik adalah Francesco Totti. Momen itu nggak pernah dilupakan, pasalnya menjadi penentu kemenangan Italia saat menekuk Belanda dalam adu penalti di semifinal Euro 2000. Gol Totti sukses meluncur bebas memperdaya Edwin van der Sar. Keberhasilan senada juga dipetik oleh Zinedine Zidane pada final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan Italia kontra Prancis. Momen tersebut juga nggak terlupakan sebab Zidane yang menjadi kapten Prancis ketika itu sukses membuat malu kiper legendaris Italia, Gianluigi Buffon. Dia terlihat sangat tenang mengeksekusi penalti dengan mencungkil bola ke arah tengah gawang. Buffon yang sudah terjatuh ke arah kanan hanya bisa melihat bola yang sempat memantul ke tiang atas masuk ke gawang. Setali 3 uang, Lionel Messi juga sering menggunakan teknik ini. Dan dibanding pesepak bola yang lain, dia mendapat pujian langsung dari penciptanya, Panenka, karena dianggap paling sempurna dalam mengeksekusi gaya tersebut. Gak hanya itu, mantan bek Real Madrid yang kini berseragam PSG, Sergio Ramos juga menjadi salah satu spesialis Panenka. Dia cukup sering melakukannya baik di level klub maupun tim nasional. Itu sebab teknik Panenka ini disebut sebagai pedang bermata dua. Salah-salah bisa menjadi senjata makan tuan dan memberi kenangan buruk yang gak terlupakan bagi penggunanya. Namun jika dieksekusi secara sempurna dan di waktu yang krusial, teknik ini dapat menjadi senjata ampuh untuk membunuh kepercayaan diri penjaga gawang lawan.